Haleluya, luar biasa. Satu jiwa lagi datang dari kalangan artis yang pernah bermain film di film Warkop, yang berteman dengan Dono almarhum, Kasino, dan juga Indro yang saat ini masih ada. Dan beliau mengalami pengalaman hidup yang cukup menyedihkan, tetapi Tuhan memanggil dia dalam keterpurukannya. Nah, seperti apa kesaksiannya? Silakan tonton sampai selesai supaya diberkati dan dikuatkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Paling terakhir berarti boleh 5 jam dong. Aduh, seneng banget ya diberi kesempatan buat kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Anna Shirley. Siapa ya dia? Boleh dong ditampilkan biar kelihatan gitu loh artisnya. Saya pemain film dari zaman Warkop. Dulu saya langsing, sekarang langsung. Nah itu dia, itu di sana tuh. Jadi yang pirang-pirang keriting, itu kalau setiap ada Warkop yang pirang keriting seksi, ya itu saya. Satu lagi, yang udah, ini film terakhir saya, Marimar, Jodoh Wasiat Bapak sama Mpok Ati. Ya, pokoknya saya bukan memproklamirkan siapa diri saya, tapi saya memproklamirkan siapa Tuhan saya yang sudah mengangkat saya dari lumpur rawa, dipindahkan ke atas batu karang yang teguh. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Nah, awalnya saya itu sebenarnya bukan artis. Saya itu atlet perenang nasional, ikut prapon, gaya dada, juara Indonesia. Jadi karena saya waktu itu masih kecil, karena perenang itu kan badannya gede, badannya berotot, disangkanya saya tuh udah dewasa. Jadi dipakailah saya di Warkop. Padahal saya masih umur 16, 15, 16, sedangkan Eva Arnas sudah menikah. Semua pemain Warkop sudah menikah. Jadi sekarang sisa saya sama Indro, Mas Indro. Nah, begitulah ceritanya. Begitu saya pulang berenang, lagi latihan buat prapon, saya diikutin sama orang. Rumah saya di Menteng, Jalan Lembang. Kalau berenang saya di Cikini. Jadi cuma naik bajai aja. Waktu pulang berenang, saya ada yang ngikutin tuh bajai, didim-dim. Sampai depan rumah berhenti, ternyata itu produser. Dia bilang sama mama saya, "Tante, saya boleh gak ajak anak tante jadi bintang film?" Hah? Buset. Aduh, gak percaya diri banget. Saya kan tomboy, atlet kan. Terus jadi artis yang berpose-pose. Tapi karena disupport sama mama saya, ya udah kamu coba aja. Akhirnya coba. Waktu itu belum ada sinetron. Jadi saya main film horor, Manusia Penunggu Jenazah. Wah, serem. Main sekali ketagihan, main 2 kali ketagihan, 3 kali ketagihan, terus deh akhirnya sampai sekarang. Dari tua sampai muda, dari muda sampai tua masih main film sampai sekarang. Tapi motivasi main film sekarang sudah berbeda. Bukan lagi cari popularitas, bukan lagi cari cuan, walaupun cuan juga perlu, tapi di mana Tuhan tempatkan saya menjadi terang di situ. Amin. Nah, kalau firman bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Saya juara renang, saya atlet bawa nama Indonesia. Begitu saya terjun ke dunia artis, firman bilang apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Sudahlah, akhirnya habis itu mulai terjerumuslah ke dalam dunia selebritis, ya, diskotik, dunia kegelapan. Bahkan saya jadi DJ, saya jadi light girl, terus terjun dunia mabuk-mabuk, zaman pil-pil apa, ekstasi, pil-pil BK, Nipam, Dumolit, Magadon. Wah, itu hampir setiap hari. Kenapa sih? Bukan hanya karena pergaulan buruk. Saya lahir dari keluarga broken home. Jadi mama papa saya itu bercerai waktu saya masih kecil. Ya. Nah, di situ saya menjadi anak yang tertolak. Saya nggak mendapatkan kasih sayang di keluarga.
Bahkan ketika mama saya menikah lagi, waktu saya masih kecil, saya korban pelecehan seksual berkali-kali. Nah, kalau saya bisa juara berenang, itu karena apa? Karena saya dendam. Saya nggak bisa balas papa saya nggak bisa balas mama saya. Jadi saya dendam di air. Mati lu. Akhirnya saya juara. Pecah limit rekor. Jadi di situ pelarian saya waktu itu. Nah, karena saya lahir dari keluarga broken home dan mengalami pelecehan seksual, itu nggak ada, sakitnya luar biasa. Akhirnya di situ saya mulai terikat. Oh, enak ternyata obat. Oh, enak ternyata alkohol. Gue udah nggak pusing sama bapak gue yang gatel sama gue tiap hari. Gue udah nggak peduli karena udah melek mata. Terus glek red label. Hidup tanpa sadar. Jangan biarkan kita sampai sadar sedetik pun. Karena apa? Karena suasana seperti neraka gitu. Saya ketakutan. Hidup saya penuh ketakutan. Saya mau bertanding renang. Saya harus latihan jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya dipelecehin seksual. Saya mau renang itu, mau latihan menjelang pon. Itu rasanya hancur banget. Nah, suatu hari saya udah pecandu berat. Saya udah gemeter-gemeter begini. Ngomong saya udah ngiler-ngiler, udah gagap-gagap. Tapi herannya, saya bisa jadi pemain komedi terbaik di Lika-Liku Laki-Laki. Itu aneh. Padahal dia nggak tahu, penonton nggak tahu ya apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya bisa bermain komedi, membuat orang ketawa. Tapi orang nggak ada yang tahu apa yang saya ngalamin. Orang nggak ada yang tahu gimana hancurnya luka batin, tertolaknya saya, terikatnya saya dengan barang-barang seperti itu. Yang penting saya bisa ngelucu. Saya juga bingung. Saya jadi juara, dapat piala pemain komedi terbaik. Waktu itu sinetronnya dengan 4 sekawan pelawak. Lika-Liku. Saya pemain komedi wanita terbaik. Di situ saya bingung. Nah, akhirnya suatu hari saya capek sekali. Karena kenapa saya bisa terikat seperti itu? Jadi saya pernah ngalamin juga bukan kasih sayang. Saya pernah ngalamin juga waktu kecil ketemu papa asli. Papa asli saya Cina, Manado, Sangir Talaut. Mama saya Jawa, Belanda, Jerman, Madura. Waduh, anaknya nano-nano. Campur-campur. Jadi pada waktu aku kecil, karena papa ada keturunan Tionghoa, aku pernah dipersembahkan kepada roh jahat di sebuah ibadah pemujaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya diserahkan kepada iblis, saya dibaptis dengan lidah yang dipotong, darahnya dibaptiskan ke saya. Akhirnya sepanjang umur hidup saya, sebelum saya ketemu Yesus, hancur-hancuran. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya lagi capek sekali, saya bilang, Tuhan saya capek, saya mau berhenti obat, saya mau berhenti minum, saya nggak berdaya. Tuhan saya capek. Akhirnya adik saya bawa saya ke gereja. Shirley, yuk ikut ke gereja. Gereja ngapain? Aduh, ya udah, akhirnya ya udah, ayo. Itu saya udah mulai hatinya haus sama Tuhan. Ternyata ada pendoa syafaat, adik saya yang kecil. Dia bawa saya ke gereja. Begitu sampai di gereja, saya lihat tuh, ini nggak bener, ini gereja tepuk tangan semuanya ini. Bedanya apa sama diskotik gua semalam? Ini nggak bener nih, sesat ini. Aduh, lompat-lompatan lagi. Aduh, saya kritik terus. Karena saya memang belum pernah ke gereja model zaman karismatik begitu kan, yang tepuk tangan, yang lompat, yang bersorak-sorai. Saya kritik terus gitu. Ini apa bedanya sama diskotik saya? Ya kan, yang enggak aja pendeta pakai jas, mau kondangan. Pokoknya itu aja terus. Lu nggak salah pakai dasi, mau apa, mau kondangan ya. Terus pokoknya ngedumel sendirian. Pada waktu saya ngedumel, sesat, apaan? Tiba-tiba saya dijamah oleh Roh Kudus. Saya lagi kritik,
Jadi kita nggak usah khawatir kalau ada jemaat yang aneh-aneh ya, yang gosip-gosip. Kalau dia udah dijamah Roh Kudus sih nggak bisa apa-apa. Jadi waktu saya lagi ngedumel, tiba-tiba saya ngerasain hadirat Tuhan. Saya ngerasain hadirat Tuhan. Luar biasa, sampai saya nangis kayak diputerin film semua dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni, saya benci papa saya benci mama saya benci diri saya sendiri. Ampuni Tuhan, saya mau lepas dari semuanya ini. Kamu akan merdeka. Seperti tadi dikhotbahkan Bapak Pendeta, kamu akan merdeka. Apabila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus menjamah hidupmu, turun atas hidupmu. Benar-benar pada saat itu saya dilawat Roh Kudus, sampai saya nangis. Begitu saya pulang ke rumah, saya jadi orang yang haus lapar akan firman Tuhan. Saya maunya baca Alkitab terus, baca lagi. Saya kayak ngobrol, iya Tuhan ampuni saya berzina, Tuhan saya kumpul kebo, saya aborsi 5 kali loh Tuhan, ampuni saya Tuhan, iya. Satu hal, ada ayat yang timbul begitu kuat, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, namun aku Tuhan menyambut kamu. Yesus Papaku, Yesus Papaku. Itu kasihnya mengalir. Jadi bukan aku yang memilih dia, tapi dia yang memilih aku. Bukan aku yang mengasihi dia, tapi Yesus yang terlebih dahulu mengasihi aku. Tuhan datang bukan cari orang benar, orang suci. Tuhan datang cari aku, orang berdosa yang dibenarkan. Amin. Akhirnya di situ saya mulai haus lapar akan firman. Apabila kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mulai lepas satu-satu. Dan besoknya saya tetap harus syuting, karena itu stripping, kejar tayang. Kejar tayang. Di calling, dijemput ke lokasi syuting. Mata air, aliran air hidup itu mengalir keluar, karena ada firman. Firman. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Karena saya sudah dipenuhi firman, saya intim dengan Tuhan. Saya tetap harus syuting. Tahu dong kalau syuting perkata-kataannya kan, brengsek lu. Aduh, kata dulu belum ada sensor. Jadi agak-agak ngomong jorok dong. Itu yang namanya mock take, udah siap kamera. Kamera, action. Hey. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar-benar ya, itu firman penuh kuasa. Benar, karena dia mengikis hal-hal yang najis dalam hidup kita. Itu gimana dong Tuhan? Ini pemain banyak, kalau saya salah-salah terus. Gue ini kan pemain terbaik, ini salah-salah terus sampai take-nya berkali-kali. Aduh Tuhan Yesus tolong, ini masih 200 episode lagi. Masih 150 episode lagi. Gimana saya jadi gak bisa syuting? Udah, akhirnya saya terus intim sama Tuhan. Memang kontrak harus berjalan. Nah disitulah makanya tadi, walaupun dengan bermain kaku-kaku seperti itu, itulah akhirnya saya jadi terima piala. Saya jadi pemain komedi terbaik ya di situ itu. Sejak saya diubahkan Tuhan. Nah, terus hari berlalu. Nggak sampai di situ saja. Apapun yang saya minta, saya dikasih. Saya seperti bayi yang baru lahir. Dan mulai masuk dalam masa proses. Proses masuk dalam dapur api pemurnian iman. Nah di situ sudah mulai. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa ada akibatnya. Amin. Sebesar apapun, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun ya kan akan menjadi putih seperti salju, ada konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar, ada akibat daripada dosa itu. Walaupun kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan dengan cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita. Tapi yang namanya dosa itu pasti ada harga yang harus dibayar. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Bapa mengasihi anaknya. Anaknya itu dihajar,
Arti dihajar itu artinya dididik, didisiplin, dimurnikan, disucikan, semakin sempurna. Dampak daripada saya mabuk-mabukan seperti itu, akhirnya saya kena penyakit. Saya kena penyakit yang dokter nggak bisa sembuhin, obat nggak bisa sembuhin apapun. Sampai sudah divonis meninggal. Saya kena hepatitis. Hepatitis A, B, C. B aja orang meninggal, apalagi C. Penyakit hepatitis ABC kayak kecap. ABC. Waduh bu, kata dokter. Ini ibu pasti banyak minum soda ya, minum alkohol ya. Bu, ya sudah, banyak doa ya, banyak doa. Karena saya tadi di kamar udah dipenuhi firman, manusia hidup bukan dari apa yang dokter katakan, manusia hidup bukan dari apa yang kamu lihat, kamu rasa, kamu dengar, tapi kamu hidup dari apa yang kamu percayai, dari apa yang Tuhan katakan. Waktu dibilang saya divonis penyakit yang tidak bisa sembuh, sampai keluarga saya sudah dikumpulin nama dokter, udah dikasih lihat paket harga peti mati plus kematian plus kebaktian, orangnya masih ada, disuruh milih paket. Dalam nama Yesus, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Gue gak peduli mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku kekal Allah selama-lamanya. Amin. Janjinya ya dan amin. Tidak ada mujizat kalau tidak ada sakit penyakit. Amin. Ini saatnya saya ngalamin mujizat. Setiap hari saya masih bayi rohani. Saya belum ngerti tuh yang namanya peperangan rohani, tengkang-tengking, gak ngerti. Pokoknya saya pegang janji Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu aku telah sembuh. Apa saja yang aku minta dan aku doakan, kalau aku percaya aku telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saya bersyukur. Bersyukur, terima kasih Tuhan, sambil nyanyi di tempat tidur rumah sakit. Aku bersyukur kau sungguh baik, terima kasih, sambil tumpangin tangan. Aku bersyukur kau akan memberikan pullover yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aja udah bersyukur. Karena yang nyangkut di otak saya, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Kalau kita ngucap syukur dapat syuting, dapat job, aduh bosen Tuhan dengernya. Tapi waktu kita ngucap syukur dalam keadaan yang gak ada jalan, itu Bapak kayaknya, aduh kupingnya kayaknya gak bisa denger, gue gak bisa denger. Amin. Saya ngucap syukur. Darah diambil lagi. Bu, puji Tuhan Bu, A udah hilang Bu, tinggal B sama C. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku hidup bukan dari apa yang laboratorium katakan. Aku hidup bukan daripada dokter katakan, tapi apa yang aku imani. Aku nyanyi lagi terus ngucap syukur, nyanyi ngucap syukur. Besok berapa minggu kemudian ambil darah lagi. Bu, B udah gak ada, tinggal C. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan gak setengah-setengah. Tuhan Yesus mencelikan mata orang buta, gak satu melek, satu merem. Dua-duanya celik. Kalau A, B hilang, C juga hilang. Dalam nama Yesus. Akhirnya benar-benar saya muji lagi, menyembah lagi, muji lagi. Dan pada terakhir kalinya dinyatakan, Bu, ibu punya lever baru Bu. Ibu udah gak ada lagi hepatitis Bu. Bahkan SGOT GPT-nya di bawah normal. Ibu timbul kekebalan tubuh 1500. Gila gak? Dahsyat ya. Kurang apa lagi gitu loh. Semua sudah selesai di atas kayu salib. Tinggal kita ambil dengan iman. Amin. Satu, ujian penyakit. Kedua, wow, saya punya anak. Saya menikah dengan orang Pontianak. Saya punya anak 2. Tiba-tiba saya digoncang rumah tangga. Rumah tangga digoncang karena apa? Kita kalau diberkati Tuhan buru-buru, gak siap mental, berkat jadi kutuk. Bukannya Tuhan gak mau berkati kita. Tuhan mau kasih kita kaya raya. Tapi Tuhan lihat mental gak siap. Ini harta bisa jadi kutuk berkat. Nah itu yang terjadi sama saya. Akhirnya
rumah tangga saya hancur. Rumah tangga saya pecah, saya berpisah dengan suami saya berpisah dengan kedua anak saya. Jadi bisa ditampilkan yang saya sama anak berpisah. Nah itu. Jadi waktu mereka kecil, itu lagi kecil, yang anak pertama kecil, yang di atas saya. Tapi lihat Tuhan, itu nanti saya cerita lagi. Anak kedua yang perempuan masih kecil banget, itu baru belajar jalan. Itu saya berpisah di situ. Oke. Akhirnya anak-anak dibawa ke Australia, ke Singapura. Singapura dulu. TK, SD, Singapura. Saya masih sempat nengok waktu ke Singapura. Sempat nengok setiap terima honor syuting, orang-orang beli mobil, beli rumah, hasil syuting si Entong. Ada si Entong, saya itu empok lela yang suka nyumpain orang ke sambar petir, akhirnya ketulak ke saya sendiri. Nah, orang-orang beli mobil, saya ke Singapura nengok anak. Nah, begitu anak udah masuk SMA, SMP, itu dibawa ke Australia. Loh, kok nomornya nggak ada? Kok udah nggak ada di Singapura? Kemana? Wah, mulai stres. Saya kangen banget, Bu, Pak, nggak ketemu anak 2-3 hari sedih ya. Ya, saya berdoa 1 tahun, saya belum ketemu. 2 tahun, nggak ketemu. 3, 4, 5. Tuhan, saya kangen sama anak saya. Saya kangen dia kayak apa mukanya sekarang. Tahun ke-8, tahun ke-7, tahun ke-10. Gak ada Tuhan-Tuhanan. Kau tuh ada gak sih sebenarnya? Ada gak sih? Tapi pengen kepahitan nama Tuhan tapi takut. Ya gak? Itu iblis. Iblis serang. Mana tuh Tuhanmu yang kamu sembah? Mana buktinya udah 10 tahun loh, kamu gak ketemu anak. Dia mau saya ngutukin Tuhan. Langsung saya, nah di sini saya belajar. Pertobatan itu bukan dari jahat ke baik. Kalau dari jahat ke baik, agama lain pun melakukan hal itu. Pertobatan adalah pembaharuan pikiran. Metanoia, pikiran yang diperbaharui. Terus saya tahu ada suara seperti itu. Pertobatan adalah ubahlah pembaharuan budimu. Ubahlah pembaharuan budimu. Nah itu kan ada di firman. Jadi kita jangan salah sangka sama Tuhan. Kita jangan salah paham sama Tuhan. Kita jangan negative thinking sama Tuhan. Ini mindset harus berubah. Mindset kita harus berubah. Bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu untuk melembutkan hati kita. Habis rontok, keartisan rontok. Habis, sampai saya lupa, saya artis lupa. Karena udah diuji dalam segala hal. Akhirnya 10 tahun dan akhirnya saya nekat. Pas malam tahun baru, saya tolak semua job-job nyanyi, di mana-mana nyanyi tolak, syuting tolak. Saya pergi ke Getsemani. Saya doa puasa di Ungaran. Di situ orang-orang pada kembang api, artis-artis party, wine. Udah saya menyendiri di goa sama jangkrik, kodok, krik-krik hujan lagi. Pokoknya Tuhan, kalau Engkau gak pertemuin saya sama anak saya Tuhan, pastikan saya kumpul ya di surga, ketemu semua ya. Pastikan ya, jamin ya Tuhan, gak apa-apa Tuhan, itu punyamu, itu anakmu, gak apa-apa, ini udah 10 tahun loh. Masih belum ketemu. Ketemu tahun baru lagi, tahun 2017. Saya ke gua lagi, saya berdoa lagi. Sampai istilah kata tuh kalau Yakub tuh sampai kakinya di pangkal pahanya diplecok hingga namanya berubah menjadi Israel. Ya gak apa-apa kamu plecokin kakiku, gak apa-apa Tuhan, asal aku berubah, asal anak-anakku berubah, asal keluargaku berubah, proses aku lebih lagi, bakar aku lebih lagi, gak apa-apa, aku rela, aku ikhlas. Yang hancur, jiwa yang remuk tidak kupandang hina. Tahun ke-14, 14 tahun Tuhan, aku belum ketemu anakku, dia kayak apa Tuhan, aku kangen banget.
Tuhan ya, pokoknya jamin ya di surga ketemu ya. Aku kangen banget. Kayak apa dia sekarang? Begitu saya keluar dari gua, bersyukur. Tiba-tiba ada SMS. Ada messenger. Coba dibuka messenger. Luar biasa nggak? Apa itu? Tante Ana, tolong hubungi Austin. Austin tuh anak saya. Dia nangis terus tiap hari. Coba tanya gimana kabarnya. Hah? Waduh, iya. Gemeter dong. Saya baru keluar doa kan. Gemeter dong. Iya. Tapi saya nggak tahu nomornya. Nomornya berapa? Ini saya dikasih. Saya telepon dong. 14 tahun, ya kan? Kayak apa dia? Tuh. Halo Osti, ini Mami. Halo Mami. Waduh, suaranya udah kayak om-om. My God, suaranya kayak om-om. Ah, ini Austin. Iya Mami, I miss you Mami. Kamu di mana? Saya di Semarang Mami. Kok deket gue di Ungaran. Aduh. Ya udah, ini Mami harus pulang Jakarta. Nanti kamu ke rumah ya. Ini nanti Mami share loh. Oke Mami, I miss you Mami. Saya sampai Jakarta, dia mau datang. Nggak tahu ya, saya lupa itu besoknya kayaknya. Besoknya deg-degan. Aduh, deg-degan mau ketemu anak. Tuhan Yesus luar biasa. Pada waktu dia datang, masuk mobil, kan saya bingung dia kayak gimana. Ya itu lihat, tingginya 197. Keluar dari mobil, bungkuk meluk saya. I miss you Mami. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan seberapa lamanya Tuhan jawab doa, tapi waktunya selalu yang terbaik. Amin. Buat apa ketemu emaknya buru-buru kalau emaknya belum berubah? Amin. Sejak saya ketemu dia, waktu dia ketemu saya, dia bilang, Mami, aku tuh mau mati loh Mami. Kenapa? Aku itu di Australia, aku gangster. Maksudnya ya aku tukang pukul, aku mabuk, aku heroin, aku ini, aku itu. Aku nih lihat fotonya Mami, aku mau bunuh diri. Dia udah potong nadi, darah, mata udah putih semua, mulut berbusa. Pada waktu dia mengalami itu, Mami lagi doa, Tuhan, di mana anakku berada, jamah dia Tuhan. Lawat dia dimanapun dia berada, aku nggak tahu kau jamah dia Tuhan. Ternyata waktu saya bilang jamah Tuhan, anakku lagi mau bunuh diri. Hari yang sama. Terus aku mandi Mami. Aku kaget aku nggak mati. Padahal aku udah minum racun. Aku akhirnya mandi. Mandi. Setelah aku habis mandi, aku dengar suara. Austin, seberapapun besar dosamu, aku sudah membayarnya di atas kayu salib. Anakku dilawat Tuhan. Air mata seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Jangan satu mata air keluar dua jenis air. Air kotor dan air bersih. Karena kita berdoa buat anak, tapi di dalam mulut kadang kita mengutuki. Dasar anak brengsek, anak bandel, lu gak nurut lu. Nah itu. Jadi tetap kita harus berdoa buat anak-anak. Amin. Doa air mata ibu itu tidak sia-sia. Akhirnya saya ketemu dengan kedua-duanya. Coba yang perempuan. Yang perempuan saya ketemu di mana? Dia masih di Australia waktu itu. Mami, kita janjian ya. Ketemu di Plaza Senayan. Oh iya. Oke. Udah sampai Plaza Senayan. Kamu pakai baju apa? Nggak kenal. Terakhir kecil digendong. Sekarang 18 tahun. Kamu yang mana? Kamu pakai baju apa? Aku deket eskalator ya. Di Plaza Senayan nih. Udah deket eskalator. Testing. Pelukan di situ di mall. Tuhan luar biasa. Amin. Kalau kita bertobat, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, aku akan mengumpulkan engkau yang tercerai-berai sekalipun dia ada di ujung bumi. Aku kumpulkan kembali. Amin. Jadi akhirnya kita sudah ketemu. Amin. Sudah kontak
lagi, dan anak saya sudah jadi pengusaha daging New Zealand, yang ini masih ngelanjutin di Australia. Akhirnya, karena saya tadi agak kecewa sama Tuhan, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi, udah. Itu prosesnya panjang untuk kita bertobat lagi. Akhirnya saya mualah. Saya menikah dengan kaum Kedar. 1 kali sirih, 2 kunyit, 3 kencur, karena 4 kali kencur bawang. Semuanya tidak berkenan. Seperti Yesus ketemu perempuan waktu dia menimba, yang 5 itu bukan suamimu. Saya mengalami seperti Maria Magdalena, 5. Akhirnya saya menikah dengan orang yang bukan percaya Tuhan. Di luar nikah sebenarnya, ya kan? Gak ada dong nikah kunyit, ya kan? Nah, akhirnya saya hamil. Waktu saya hamil, saya dengan harapan saya diterima, karena saya belum pernah ngerasain rumah tangga yang normal. Saya belum pernah ngerasain seorang figur laki-laki, bapak atau suami. Hai, aku hamil. Hah? Bukan anak gua. Lu tes DNA, lu pasti main sama orang lain. Hah? Bengong dong. Dengan harapan kan saya disayang. Oh iya, bukan anak lo. Pergi. Gua juga gak punya bapak, tapi gua sukses. Ya, emang bukan. Pergi. Dan akhirnya karena saya stres, beberapa kali saya ingin menggugurkan kandungan. Tuhan, saya gimana bayar ini melahirkan? Ini gimana? Saya harus gimana? Udah akhirnya tiba-tiba saya dapat panggilan syuting. Mana ada sih orang hamil dipakai syuting kalau bukan anugerah? Orang yang dipakai syuting kan yang seksi-seksi, yang cantik-cantik, yang langsing. Saya hamil dipakai. Saya bilang saya hamil, nggak apa-apa. Orang ini emak-emak kok. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tuh ya, Tuhan ya, Dia selalu menyediakan berkat di depan, 1 tahun di depan, 2 tahun di depan. Tuhan tuh tahu banget apa yang akan kita alamin saat ini. Di depan Dia udah sediakan sebenarnya. Cuma kita aja yang khawatiran gitu loh. Dan akhirnya saya berusaha tetap untuk gugurkan. Kan adegannya komedi, jatuh dari pohon, diseruduk kambing, nyemplung ke empang. Kan adegannya karakter saya di Entong kan seperti itu. Kalau udah diseruduk kambing, saya sengaja tuh jatuhnya kencengin. Biar gugur. Nggak gugur juga, kecemplung. Wah, pokoknya saya sengaja deh. Pokoknya biar gugur pada waktu itu. Karena nggak ada bapaknya. Terus gimana biayanya? Padahal udah dikasih stripping, tapi masih khawatir juga. Akhirnya saya berdoa, Tuhan nih saya engap. Kan badan saya jadi tambah gede. Saya engap nih Tuhan, ini baru 7 bulan. Aduh, masih 3 bulan lagi gak sanggup. Baru ngomong gitu. Tidur jam 3 pagi pecah ketuban. Terus saya tinggal di Cipari, di villa. Waduh, apa? Mana sendirian kan? Saya gedor dong villa tetangga. Dor. Bang, anterin saya pecah ketuban. Naiklah tuh motor penjaga pila-pila, ya kan? Naik motor, itu ketuban sampai tuh celana tukang ojeknya tuh, tukang villanya itu sampai basah air ketuban. Di mana-mana saya nggak diterima. Sampai akhirnya ke Hermina Bogor. Lahirlah 7 bulan. Itu mana tadi gambar bayi, ada nggak? Nah, itu dia tuh bayinya tuh. Udah sekarat, pendeta udah dateng, cabutin aja selangnya. Karena nggak mungkin selamat kata dokter. Yuk kita panggil pendeta, kita serahin ke Tuhan. Karena jantungnya aja jantung buatan. Ya, karena sering kali ingin digugurkan. Tapi Tuhan, manusia boleh berencana. Kalau Tuhan tidak izinkan. Ternyata sekarang anaknya hidup dan dia ada di sini, namanya Desli. Sini, jadi ini dia. Dari dia bayi 7 bulan, waktu kita mau serahkan ke Tuhan, mau Tuhan ambil aja deh. Waduh, kecil banget. Sekarang lihat dong gedenya kayak begini. Apakah ini bukan kasih karunia Tuhan? Luar biasa. Jadi akhirnya saya syuting selalu ditemenin dia. Kemanapun saya pergi, saya selalu berdua dia. Curhat, jadi temen iya, jadi anak iya, jadi partner pendoa syafaat pun berdua dia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Dah, akhirnya sudah melewati masa-masa itu semua. Masuk lagi krisis ekonomi. Langsung lagi tiba-tiba tidak ada job. Langsung tidak ada job apapun. Juallah mobil satu, juallah rumah satu, jual berlian satu, juallah jam tangan, juallah furniture, jual kompor gas, tabung gas, panci, sampai nol benar-benar. Tidur di kasur lipat. Nah, di situ ekonomi, hutang satu, hutang dua, hutang lagi terus. Akhirnya untuk ganti hutang lagi, untuk gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Luar biasa. Itu luar biasa banget saya ngalamin seperti itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, orang benar hidup karena percaya. Kalau dibilang tahun 2023 tahun krisis ekonomi, ya aduh, saya bilang sama Tuhan, saya cuman pakai firman doang. Di akhir zaman Tuhan akan membuat perbedaan, mana penyembah yang benar, mana yang tidak menyembah aku. Karena yang suci semakin disucikan, yang jahat bertambah jahat. Akhirnya tiba-tiba saya perkatakan, apalagi kalau bukan firman. Miracle in your mouth. Mujizat itu sangat dekat, yaitu di mulut. Kalau kita nggak bisa ngalamin yang di dunia nyata, yang di dunia hidup, kita pakai kuasa perkataan. Pakai kuasa perkataan. Klaim firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hutang sampai ratusan juta. Saya berdoa, Tuhan. Raja Daud berkata, dari dia muda sampai tua tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan, Engkau yang melunasi semua hutangku. Tiba-tiba orang yang kita hutangin, yang tadinya bawa bodyguard, pengen hajar kita, pengen bunuh kita. Apabila hidup seseorang berkenan di hadapan Tuhan, musuhnya pun diperdamaikan. Tiba-tiba dia bertemu, dia bilang begini, kalau lu belum bisa bayar utang sekarang, dia tulis cek lagi. Nih, gue kasih modal, lu puterin, lu cicil gue tiap bulan. Akhirnya kita buka suatu usaha, kita bisa cicil. Akhirnya hutang itu lunas. Masih ada satu lagi yang belum, ya kan? Baru-baru ini kemarin, saya tuh katakan lagi, akan ada uang masuk ke rekening saya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan makan buahnya. Akan ada masuk ke akun rekening saya uang untuk bayar hutang. Udah, saya lupa lagi dah. Udah. Terus kan saya buka suatu usaha warkop seperti itu. Nah, saya ambil ATM saya mau beli itu kopi, Indomie, barang-barang buat saya jual. Saya mau beli bahan-bahan modal usaha. Tapi saya kok terdorong buat cek saldo. Begitu saya masukin, cek dulu. Hah? Kaget saya. Saya nggak ambil, saya tarik lagi, saya bawa panggil orang. Bang, sini. Ini berapa jumlahnya? 5 juta sekian, padahal hutangnya sisa 1.700.000. Ini siapa yang transfer? Kita punya Tuhan yang supranatural. Kalau 2023 katanya zaman krisis, kita orang-orang yang punya Tuhan supranatural. Amin. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Berarti kita manusia supranatural. Amin. Kita hidup bukan seperti yang dunia alamin. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal. Ya dan amin selama-lamanya. Amin. Akhirnya Tuhan step by step melepaskan dan menolong saya. Begitu kesaksian saya, jadi dari keluarga hancur bercerai, anak bercerai dikumpulkan kembali, ekonomi hancur dipulihkan, hubungan dengan anak dipulihkan, pekerjaan job dipulihkan,
Sampai saya, aduh, itu dia tegar tengkuk. Wah, beriman, wah, firman, wah. Tapi giliran ada pencobaan, tengkuk lagi. Ntar di gereja nih seolah-olah kita rohani banget nih. Wah, dalam nama Yesus dalam. Giliran pulang. Aduh, gimana ya ini? Gua kenal nih sama night club sebelah nih. Gue mau nyanyi aja udah di situ dah. Kan saya bukan penyanyi sebenarnya. Bang, kok saya mau nyanyi dong di situ. Untuk makan kita sehari-hari. Utang udah. Akhirnya boleh ya, ntar saya viralin ya, kan saya contreng biru Instagram saya, lihat nih pengikut saya banyak loh, ntar saya promoin loh tempat usahanya, boleh ya? Iya, akhirnya saya nyanyi dong, nyanyi di sebuah nightclub kan, aduh itu emang bener-bener luar biasa. Kita kan ini kan kita seorang penyembah, kita kan anak Tuhan yang sudah diperbaharui, ya kan? Yang udah bisa membawa hadirat Tuhan. Kita menyanyi menyembah, yang di sini sembuh, yang di sini kelepasan, yang di sini mengalami jamahan. Kan kita sudah terbiasa seperti itu. Tiba-tiba karena kita tegar tengkuk, nggak sabaran, namanya juga masih manusia. Aku ngelamar gitu kerja. Udah nih, pakai dong bulu mata, ya kan, dandan. Ini mau nyanyi nih. Tapi gimana ya? Antara damai sejahtera dan gak damai sejahtera. Di sisi lain saya seneng, saya dapat duit harian. Di sisi lain bagaimana gitu. Akhirnya saya nyanyi dong, naik ke atas kan. Udah, karena kebiasaan di depan jemaat, shalom kan gitu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya puji Tuhan gak ketinggalan. Udah dong nyanyi. Kan saya bukan penyanyi, saya nggak tahu lagu-lagu. Akhirnya lagu-lagu jadul, ya kan? Itu karena kebiasaan kita nyanyi menyembah. Saya ambil teks lagu. Tuhan urapi suaraku, urapi pita suaraku. Buset, mau dangdutan minta urapan. Nah itu aduh itu bener-bener kekhawatiran kita sebagai manusia. Ya, tegar tengkuk. Akhirnya lama-lama kok enggak, ya luar biasa sih. Ada Arab itu sawer sampai 6 juta dilempar, mungutin 6 juta pulang. Jadi saya berpikir, ini berkenan gak ya di hadapan Tuhan? Ini kok saya kerja di dunia malam yang ada penyewaan kamar dengan wanita-wanita, kok saya diberkati ya? Aduh, ini saya bagaimana? Nah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Kalau kamu nggak ada damai sejahtera, ya kamu nggak bener, gitu loh. Akhirnya ya udah, akhirnya saya sudah mulai dikurangin jadwalnya. Saya jadi Rabu, yang tadinya setiap hari, jadi saya kerjanya Rabu. Nah, Rabu juga ini udah nggak ada orang, dan akhirnya saya mengambil keputusan, sudah nyerah, Tuhan ampuni saya berjalan dengan kekuatan sendiri. Ampuni saya Tuhan, saya pakai hikmat manusia sendiri. Ampuni saya khawatir, ampuni saya bimbang, ampuni saya khawatir dan tidak mempercayai Engkau. Ampuni aku yang gak percaya. Amin. Dan akhirnya sekarang apa yang terjadi? Saya dapat kabar dari keluarga, dari mama saya bahwa di bulan ini mama saya mendapat warisan 30 miliar apa 40 miliar deh. Pokoknya puluhan miliar. Tuhan dahsyat. Pada waktu masa kekeringan, apa yang harus kita lakukan? Menabur. Dompet kosong-kosong deh. Nabur, tabur, memberi. Apa yang kamu beri itu akan kembali kepadamu. Apa yang kamu tabur itu akan kembali kepadamu. Amin. Jadi sekarang saya sudah tidak kerja, udah gak punya warkop. Sekarang saya tinggal di rumah mewah banget. Tuh di belakang, mepet sawah. Itu kontrakan ada di belakang, lihat yang catnya hijau itu kamar saya berdua anak saya. Untuk saya bisa hadiri di sini, untuk bisa besok kemarin latihan, saya ambil kontrakan satu di rumah mewah, mepet sawah. Oke sahabat Eva Kreatif, jikalau diberkati dengan kesaksian ini, jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah video ini.
Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nanti bisa mengikuti di video-video selanjutnya yang akan kami berikan, kami tayangkan di channel ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara pendengar setia, sahabat Eva Kreatif. Amin.